Mobil taksi yang aku tumpangi berhenti tepat di halaman toko bunga milik Abraham juga Mbak Nina. Gegas aku turun, membawa semua barang belanjaanku masuk, karena malam kian beranjak larut. "Dari mana saja kamu, Mailah?" tanya Abraham mengagetkanku, karena tiba-tiba pria itu sudah ada di sampingku. "Bram, bikin kaget saja kamu." "Aku pikir siapa?" sahutku, seraya memutar anak kunci. "Kamu pikir Ibnu yang datang? Terus mau bersorak kegirangan gitu?" ketusnya. "Dih, kamu kok gitu?" menautkan kedua alis, menatap heran wajah Abraham yang terlihat kesal. Enak ya, sudah hampir dilecehkan, terus tiba-tiba jalan bareng, pegang-pegangan tangan, dinner, sampai lupa sama yang nolong, dengkusnya. "Ya sudah, besok aku traktir kamu makan di kafe, biar nggak marah-marah mulu, kayak anak perawan." "Nggak usah, aku masih mampu beli makanan sendiri. Hidup aku nggak susah-susah amat kok." "Idih, ini orang kayak sensi amat, kayak orang lagi datang bulan." "Bukan begitu maksud aku, Bram. Aku tahu kamu banyak duit. Aku kan cuma bilang mau traktir, nggak bilang kamu susah atau nggak punya duit." "Sudahlah Mailah, nggak usah dibahas lagi. Udah malam, kamu istirahat saja sana, biar besok bisa kerja dan nggak ngantuk-ngantukan lagi." Pria bertubuh atletis itu memutar badan dan lekas pergi meninggalkan aku sendirian di toko bunga. Entahlah, akhir-akhir ini Abraham mudah sekali marah kepadaku. Apa jangan-jangan dia memiliki rasa kepadaku? Sepertinya tidak mungkin. Mana ada laki-laki lajang naksir sama emak-emak beranak satu. Statusnya masih gantung pula. Dia berbuat seperti itu pasti karena kesal dengan kelakuan Mas Ibnu yang sudah merebut Lucy darinya. Aku mengenyakkan tubuhku perlahan di atas kasur, merenggangkan otot kaki, meluruskan pinggang yang terasa pegal, karena hampir seharian aku mengitari pasar juga mall. Sepertinya tidurku akan nyenyak sekali malam ini. Baru saja memejamkan mata selama beberapa menit, ponsel dalam tasku terus saja berdering. Ada panggilan masuk dari Mas Ibnu. Ngapain dia malam-malam begini masih menghubungiku? Lekas ku geser tombol hijau, ingin tahu apa yang dia inginkan dariku tengah malam seperti ini. "Assalamualaikum, Mai. Tolong buka pintunya. Mas ada di depan," sapa pria dengan garis wajah tegas tersebut dari ujung sambungan telepon. "Waalaikumsalam. Tapi, Mas, aku kan nggak tidur di rumah. Aku tidur di toko sekarang. Kamu juga kan pegang kunci rumah kita," jawabku tanpa membuka mata karena rasa kantuk yang kian melanda. "Mas ada di depan toko, Mai. Tolong bukakan pintu ya. Mas butuh teman ngobrol." Seketika mataku terbuka lebar. Mas Ibnu ada di depan toko. "Maaf, Mas, aku sudah ngantuk." Segera ku putuskan sambung telepon, menonaktifkan ponselku karena takut Mas Ibnu kembali menghubungiku dan memaksaku untuk membuka pintu. Aku kembali mencoba memejamkan mata, membiarkan jiwa ini berlayar ke samudera mimpi. Walaupun aku tahu akan sulit bagiku untuk terlelap kembali setelah tahu ada Mas Ibnu di depan kios. Aku takut dia nekat menerobos masuk dan kembali melecehkanku. Karena rasa kantuk tidak kunjung menyapa, gegas diri ini mengambil wudhu dan bertilawah hingga akhirnya rasa kantuk mulai terasa. Aku meletakkan mushafku di atas meja, lalu kembali berlayar ke pulau mimpi. Tiba-tiba aku merasa ruangan yang aku tempati menjadi panas juga gelap. Sepertinya mati lampu. Ya Allah, ada-ada saja sih. Kalau aku keluar, aku takut Mas Ibnu masih ada di halaman toko dan kembali mengganggu. Tapi kalau bertahan di dalam tanpa penerangan dan pendingin udara, aku tidak bisa melanjutkan tidur karena gelap dan juga panas. Aku memutuskan untuk mengaktifkan ponselku dan menyalakan senter untuk menerangi ruangan. Setelah itu mencoba kembali tidur karena jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 3 pagi.
Pasti besok kesiangan lagi dan kena semprot Abraham. Samar-samar terdengar suara azan subuh berkumandang. Lekas diri ini bangun melaksanakan ibadah sholat subuh, meskipun mata masih mengantuk dan bermurojaah. Hingga tanpa sadar aku memejamkan mata di atas sajadah. Aku berjingkat kaget ketika tiba-tiba ada orang yang mengguncang bahuku perlahan. Mengerjap-ngerjapkan mata, mengumpulkan nyawa sambil menatap siapa yang berani masuk ke dalam kamarku. Andita, aku pikir siapa? Bikin kaget saja, rutuku sembari melepas mukena. Ibu tidur pintu gak dikunci. Untung rolling door-nya dikunci dari luar sama Pak Bram. Kalau tidak, bisa ada yang nyulik ibu, sahut Andita seraya tertawa. Tadi saya habis dari kamar mandi dan mikirnya, karena sudah subuh jadi gak kunci pintu kamar. Malah ketiduran. Ya sudah Bu, aku beres-beres dulu. Aku hanya menjawab dengan anggukan kepala dan segera merapikan tempat tidurku. Mikirin mantan terus sih, jadi kesiangan mulu, celetuk Abraham ketika aku melintas di depannya. Aku menyentak napas kasar. Lama-lama nyebelin juga nih abang gondrong. Aku olesin cabe mulutnya, baru tahu rasa dia. Gak tahu apa, semalam rasanya sudah kayak dipanggang di dalam kamar. Ditambah ruangan gelap gulita lagi. Aku duduk tanpa meladeni ucapan Abraham. Malas beradu argumen dengannya, karena sudah pasti aku yang kalah. Moodku juga sedang kurang bagus. Takut mengeluarkan kata-kata yang kurang enak jika meladeni mantan tunangannya Lucy itu. Pagi-pagi jangan melamun. Telepon aja orangnya, suruh datang. Cicitnya lagi. Hening. Hanya hela nafasku yang terdengar. Ponsel yang sedang aku isi baterai tiba-tiba berdering. Abraham mengangkat satu ujung bibir ketika melihat siapa yang menghubungiku pagi-pagi seperti ini. Kenapa gak diangkat? Tanya pria berkulit kuning langsat itu, sembari menatap tidak suka. Aku menghela napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Bisa gak sih, Bram? Pagi-pagi begini, kamu gak usah merusak moodku. Kamu gak tahu, semalam aku kepanasan di sini. Semua ruangan gelap, AC mati. Makanya aku gak bisa tidur sampai pagi. Bisa gak kamu positif thinking sama aku sekali saja? Sentakku, meninggikan nada bicara. Kini pandanganku mulai kabur karena air mata mulai menggenang di sudut netraku. Aku merasa kesal sendiri dibuatnya. Maaf Mailah, aku tidak tahu. Jangan cengeng gitu ah, jadi jelek tahu, ledek Abraham sambil mengulas senyum. Emang aku jelek dari dulu, Bram. Makanya suamiku lebih milih yang cantik, yang licin, body goals. Gak kayak aku, udah hitam, dekil, kumel, tubuh isinya lemak. Aku sadar diri kok, rutuku sambil menyusut air mata yang berlomba-lomba jatuh membentuk jejak lurus di pipi. Aku cuma bercanda, Mailah, jangan marah seperti itu. Bercandanya gak lucu. Aku beranjak dari dudukku dan lekas pergi meninggalkan Abraham. Aku duduk di sudut ruangan sambil merenungi nasib diri. Ingin rasanya kembali pulang ke kampung halaman. Tapi anakku butuh biaya, dan jika aku tinggal di kampung bisa kerja apa? Bertani sudah pasti tidak bisa, dan hasilnya pun lama. Semua gara-gara Lucy. Dia yang telah memporak-porandakan hidup juga rumah tanggaku. Tetapi semuanya bukan hanya salah perempuan itu. Kalau Mas Ibnu kuat iman, juga dia tidak akan tergoda dan semuanya akan baik-baik saja. Astaghfirullahalazim. Aku duduk memeluk lutut dengan wajah bertumpu di atas kedua paha, menumpahkan segala lara, menangis dalam diam, karena hanya itu yang mampu aku lakukan. Mailah, jangan nangis dong. Aku minta maaf karena sudah menyakiti perasaan kamu. Aku mengangkat wajah serta mengusap air mataku ketika mendengar suara Abraham. Maaf Mailah, dia mengulangi ucapannya. Aku gak marah sama kamu, Bram. Kamu gak salah. Akunya saja yang baperan, jawabku seraya terus menyeka air mata.
Semalam Mas Ibnu datang ke sini. Terus dia menatap serius ke arahku. Dia minta dibukakan pintu, tapi aku nggak mau. Habis itu tiba-tiba mati lampu. Semua ruangan gelap, panas. Aku nggak bisa tidur sampai pagi. Aku nyalain senter handphone, juga tetap saja nggak bisa memejamkan mata. Sampai pas subuh juga masih mati lampu. Dan aku bermurojaah sebentar sampai aku ketiduran. Pagi-pagi sudah kena omel kamu. Kesel banget aku tuh. Rutuku panjang lebar, menumpahkan semua isi hatiku. Bersambung.